wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Mutiari Najani dengan NIM 25 Temia 009 kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu usaha dan energi. Usaha dalam fisika adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan dengan memperhatikan arah gaya terhadap arah perpindahan benda. Secara sistematis, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S kali cos A, di mana W adalah usaha atau joule, F adalah gaya atau newton, S adalah perpindahan atau meter, dan A adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Yang pertama itu cara menentukan besarnya usaha. Kasus pertama adalah yang dilihat pada gambar yang ini, yaitu benda berpindah ke kanan dan gaya juga bekerja ke arah yang sama. Karena arah gaya dan perpindahan searah, maka sudut A sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat adalah 1, sehingga rumusnya menjadi W sama dengan F kali S. Artinya, jika gaya searah dengan perpindahan, maka usaha bernilai maksimum dan positif. Nah, pada gambar yang kedua, gambar ini adalah gaya tidak searah dengan perpindahan tetapi membentuk sudut A. Pada kondisi ini, gaya diuraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen gaya sejajar perpindahan atau F cos A dan komponen tegak lurus perpindahan. Hanya komponen sejajar perpindahan yang menghasilkan usaha, sehingga rumus usaha tetapnya adalah F sama dengan F kali S kali cos A kali cos A. Semakin besar sudut A, maka nilai cos A semakin kecil, sehingga usaha yang dihasilkan juga semakin kecil. Nah, pada gambar yang ketiga adalah gaya bekerja tegak lurus terhadap arah perpindahan. Nah, pada kondisi ini, sudut antara gaya dan perpindahan adalah 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka W sama dengan F kali S kali cos 90 derajat sama dengan 0. Artinya, tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut, meskipun gaya tetap bekerja. Contoh gaya yang tidak melakukan usaha adalah gaya gravitasi pada gerak horizontal atau gaya sentripetal pada gerak melingkar. Nah, pada gambar yang keempat yaitu gaya bekerja berlawanan arah dengan perpindahan benda. Pada gambar, terlihat benda bergerak ke kanan, sedangkan gaya bergerak ke kiri. Karena arah gaya dan perpindahan saling berlawanan arah, maka sudut antara keduanya adalah 180 derajat. Rumus usaha tetap, yaitu W sama dengan F kali S kali cos A. Dengan A 180 derajat, maka cos 180 derajat sama dengan min 1. Sehingga, usaha menjadi W sama dengan min F kali S. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya tersebut menghambat gerak benda. Contohnya adalah gaya gesek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang energi, khususnya energi mekanik. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Dalam fisika, energi mekanik terdiri dari dua jenis utama, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Artinya, meskipun benda tersebut tidak bergerak, benda tersebut tetap memiliki energi karena letaknya. Jenis-jenis energi potensial. Energi potensial dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Semakin tinggi posisi benda dari permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan pada pegas ketika pegas tersebut diregangkan atau ditekan. Semakin besar perubahan bentuk pegas, maka semakin besar energi potensial yang tersimpan. Pengantar energi kinetik. Selain energi potensial, terdapat juga energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semakin besar kecepatan suatu benda,
maka semakin besar pula energi kinetiknya. Jadi, energi adalah kemampuan melakukan usaha, dan berbagai mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Besarnya energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya, EP adalah energi potensial dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi yaitu sekitar 9,8 m per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan dalam meter. Semakin besar massa benda dan semakin tinggi posisinya, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan pada pegas ketika pegas direnggangkan atau ditekan. Rumus energi potensial pegas adalah EP sama dengan 1/2 kali K kali delta X pangkat 2. Keterangan, EP adalah energi potensial pegas, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah perubahan panjang pegas. Semakin besar perubahan panjang pegas, maka semakin besar energi potensial yang tersimpan. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Artinya, setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Semakin besar massa suatu benda dan semakin cepat benda tersebut bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Secara sistematis, energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali massa dikali kuadrat kecepatan, atau ditulis EK sama dengan 1/2 m v pangkat 2. Dalam rumus ini, EK adalah energi kinetik yang satuannya joule, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah kecepatan, dan V adalah kecepatan benda dalam meter per detik. Sebagai contoh, sebuah mobil yang sedang melaju memiliki energi kinetik. Jika mobil tersebut bergerak lebih cepat atau massanya lebih besar, maka energi kinetik juga akan bertambah. Inilah sebabnya kendaraan yang melaju kencang memiliki energi lebih besar dibandingkan kendaraan yang bergerak pelan. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik dapat dijelaskan melalui perubahan gerak suatu benda. Misalnya, sebuah benda bermassa M, awalnya diam atau bergerak dengan kecepatan awal V1. Ketika benda tersebut diberi gaya F dan berpindah sejauh S, maka gaya tersebut melakukan usaha pada benda. Usaha yang dilakukan pada benda akan menyebabkan perubahan energi kinetik. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan energi kinetik akhir, dikurangi dengan energi kinetik awal, atau ditulis W sama dengan EK2 kurang EK1. Karena energi kinetik dirumuskan EK sama dengan 1/2 m v pangkat 2, maka persamaan usaha dapat diturunkan menjadi W sama dengan 1/2 m dalam kurung V2 pangkat 2 kurang V1 pangkat 2 tutup kurung, di mana W adalah usaha dalam satuan joule, EK1 adalah energi kinetik awal, dan EK2 adalah energi kinetik akhir. Dari hubungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha yang diberikan pada suatu benda akan mengubah energi kinetik. Jika usaha bernilai positif, maka kecepatan dan energi kinetik benda bertambah. Sebaliknya, jika usaha bernilai negatif, maka kecepatan dan energi kinetik benda akan berkurang. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi mekanik suatu benda akan selalu tetap selama tidak ada gaya luar seperti gesekan. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Secara matematis, hukum ini ditulis sebagai EM1 sama dengan EM2, atau dapat dijabarkan menjadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2, karena energi kinetik dirumuskan 1/2 m v pangkat 2 dan energi potensial mgh.
maka persamaannya menjadi 1/2 MV1 pangkat 2 tambah MGH 1 sama dengan 1/2 M2 tambah MGH 2. Pada contoh benda yang bergerak vertikal, di posisi paling bawah, ada kedudukan 1, energi kinetik bernilai maksimum dan energi potensial bernilai minimum. Di posisi tengah, energi kinetik dan energi potensial sama-sama ada. Sedangkan di posisi paling atas, atau kedudukan 3, energi potensial bernilai maksimum dan energi kinetik bernilai 0, karena kecepatan benda sama dengan 0. Dengan demikian, meskipun bentuk energi berubah dari kinetik menjadi potensial atau sebaliknya, jumlah energi mekanik tetap konstan. Semakin besar gaya atau semakin cepat benda bergerak, maka hasil besar daya yang dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, baik berupa zat cairan maupun gas. Dalam fisika, fluida dibagi menjadi 2, yaitu bagian utama, yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Fluida statik mempelajari fluida yang berada dalam keadaan diam. Pada fluida statik berlaku hukum utama hidrostatik yang menjelaskan tentang tekanan hidrostatis, yaitu tekanan fluida yang dipengaruhi oleh kedalaman. Selain itu, terdapat hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Fluida statik juga dipelajari melalui hukum Archimedes yang menjelaskan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam suatu benda di dalam fluida. Selain itu, terdapat beberapa fenomena dalam fluida statik, seperti tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, dan viskositas. Materi fluida statik. Pada materi fluida statik, salah satu konsep dasar yang sangat penting adalah tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya tekan yang bekerja pada suatu permukaan dibagi dengan luas permukaan tersebut. Secara matematis, tekanan dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan atau PA, F gaya tekan atau N, A luas permukaan bidang tekan M2. Satuan tekanan dalam sistem internasional adalah Pascal, dengan hubungan 1 PA sama dengan 1 Newton per meter persegi. Selain Pascal, terdapat beberapa satuan tekanan lain yang sering digunakan. Misalnya, 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan atmosfer setara dengan 76 cmHg. Selanjutnya kita masuk kepada konsep massa jenis pada fluida. Massa jenis merupakan besaran yang menyatakan seberapa padat suatu fluida. Artinya, massa jenis menunjukkan seberapa besar massa fluida yang terkandung dalam setiap satu satuan volume. Massa jenis biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani P atau dibaca rho dan dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik. Secara matematis, massa jenis dirumuskan sebagai P sama dengan M per V, di mana P adalah massa jenis, M adalah massa benda atau fluida, dan V adalah volume fluida tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida atau zat cair yang berada di atas suatu titik di dalam fluida tersebut. Ini adalah alasan mengapa penyelam merasakan tekanan yang semakin besar saat mereka turun ke dasar lautan. Besarnya tekanan hidrostatis ini bergantung pada 3 hal yang dirumuskan sebagai pH sama dengan P kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal
atau PA. Kemudian P sama dengan adalah massa jenis zat cair atau kilogram per meter kubik. Semakin padat zat cairnya, semakin besar tekanannya. G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second. H adalah kedalaman dari permukaan zat cair dalam meter atau m. Ingat, kedalaman diukur dari permukaan zat cair ke titik yang ditinjau. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tekanan hidrostatis, yaitu yang pertama, tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Kita telah mempelajari tekanan hidrostatis, yaitu PH sama dengan PGH. Sekarang, bagaimana jika kita memiliki wadah atau bejana yang diisi dengan dua jenis fluida atau zat cair yang berbeda dan tidak bercampur? Rumusnya yaitu PH sama dengan sigma rho GH sama dengan PH tambah pH1 tambah pH2. Untuk mencari tekanan hidrostatis total pada dasar bejana yang berisi gabungan fluida, kita tidak bisa lagi menggunakan rumus tunggal. Kita harus menjumlahkan tekanan hidrostatis yang diberikan oleh setiap lapisan fluida secara terpisah. Rumusnya menjadi pH sama dengan pH1 tambah pH2. pH1 adalah tekanan hidrostatis dari fluida pertama menggunakan massa jenis ρ1 dan kedalaman H1 fluida tersebut. Pada pH2 adalah tekanan hidrostatis dari fluida kedua menggunakan massa jenis ρ2 dan kedalaman H2 fluida kedua. Dengan kata lain, tekanan hidrostatis total adalah jumlah dari tekanan yang dihasilkan oleh setiap lapisan fluida di atas titik yang ditinjau. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida. Selanjutnya kita melihat aplikasi yang sangat penting, yaitu pada pipa U yang diisi oleh dua fluida yang berbeda. Ini adalah dasar dari hukum utama hidrostatis. Rumusnya yaitu P1 ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Oke, baik, selanjutnya kita akan ke contoh soal. Baik, soal yang pertama, di sini kita punya sebuah balok yang diletakkan di lantai. Misalnya baloknya diletakkan di lantai, ukuran baloknya panjang 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya sekitar 5 meter. Nah, diketahui bahwa tekanan P yang diberikan balok ini pada lantai adalah 50.000 Newton per meter persegi. Dan kita gunakan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya, berapakah massa M balok ini? Langkah yang pertama, kita harus tahu dulu berapa luas permukaan balok yang bersentuhan dengan lantai. Ini kita sebut sebagai luas bidang tekan A. Balok ini menekan menggunakan sisi alasnya, jadi kita hitung luas alasnya itu panjang kali lebar. Di soal panjangnya meter dan lebarnya 1 meter. A sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2 meter dikali 1 meter sama dengan 2 meter kubik, 2 meter second, 2 meter atau 2 meter pangkat 2. Jadi luas bidang tekanannya adalah 2 meter persegi. Langkah 2 menggunakan rumus tekanan P. Karena gaya yang menekan ke bawah adalah gaya berat balok, kita ganti F dengan rumus gaya berat, yaitu massa dikali gravitasi. Jadi rumusnya itu menjadi P sama dengan buka kurung M kali G tutup kurung per A. Karena kita mau cari M massanya, kita putar balik rumusnya. Maka untuk menjadi massa M, rumusnya menjadi M sama dengan P kali A per G. Ketiga, kita menghitung massanya M. Sekarang kita tinggal masukkan aja semua angka yang sudah kita punya ke dalam rumus tadi. P tekanan
adalah 50.000 Newton per M kubik. A. Luas adalah 2 meter kubik. G. Gravitasi adalah 10 meter per second. Rumusnya itu jadi kita buat seperti ini. M sama dengan 50.000 Newton meter per kubik kali 2 meter kubik per 10 meter per second. Jadi yang pertama itu kita kalikan 50.000 dengan 2. Hasilnya adalah 100.000 Newton. Lalu kita bagi 100.000 dengan 10. Jadinya seperti ini. M sama dengan 100 Newton dibagi 10. Hasilnya itu 10.000. Jadi massa balok tersebut yaitu 10.000 kg. Setelah kita membahas tekanan hidrostatis, kita beralih ke hukum Pascal. Hukum Pascal ini sangat sederhana bunyinya, namun sangat kuat penerapannya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Prinsip ini hanya berlaku pada fluida yang berada dalam ruang tertutup. Misalnya, seperti yang kita lihat sistem dongkrak hidrolik. Kita bisa lihat gambar piston dan rumusnya P1 sama dengan P2. Coba perhatikan gambarnya atau pengangkat hidrolik di slide. Sistem ini menggunakan 2 penampang, satu kecil A1 dan satu besar A2. Nah, soal berikutnya kita soal tentang hukum Pascal, itu seperti ini contoh soalnya. Kita baca, mari kita lihat bagaimana hukum Pascal bekerja untuk mengangkat benda berat. Soalnya itu seorang hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar seperti berikut, yaitu alat hidrolik. Luas informasi kuncinya, luas penampang pipa besar A2 adalah 250 dikali luas penampang pipa kecil A1. Data yang kita punya, yang pertama massa batu M adalah 1 ton yang setara dengan 1000 kg. Yang kedua rasio luas penampang A2 sama dengan 250 dikali 1A. Kemudian gravitasi G adalah M meter per second. Pertanyaannya, berapa gaya minimal F1 yang harus diberikan anak agar batu tersebut terangkat? Nah, langkah yang pertama, menghitung gaya angkat beban F2. Kita berfokus pada perhitungan F2, yaitu pertama kita harus tahu berapa gaya angkat minimum yang diperluas F2. Gaya ini harus setidaknya sama dengan gaya berat batu. Gaya berat F2 dihitung dengan massa M dikali gravitasi G, yaitu seperti ini. F2 sama dengan M kali G sama dengan 1000 kg kali meter kali 10 meter per second, angka 2 sama dengan 10.000 Newton. Jadi kita harus menghasilkan gaya angkat sebesar 10.000 Newton pada penampang besar. Kemudian langkah yang kedua, kita menggunakan rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal yaitu kita ulang lagi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sekarang kita gunakan hukum Pascal untuk mencari gaya tekanan F1. Untuk mencarinya kita memutar rumusnya agar kita bisa mendapatkan F1, yaitu F rumusnya F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. Tekankan pada rasio. Iya, di awal kita tahu bahwa A2 adalah 250 dikali A1, jadi perbandingan A1 per A2 adalah A1 per 250 dikali A1, atau sederhananya 1 per 250. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung gaya minimal F1. Kita masukkan angkanya, yaitu F1 sama dengan A1 per 250 kali A1 kali 10.000 Newton. Kita bisa coret A1 di atas dan di bawah. F1 sama dengan 150 1 per 250 dikali 10.000 Newton. F1 sama dengan 10.000 per 250. 10.000 dibagi 250 hasilnya adalah 40 Newton.
Hanya dengan memberikan gaya kecil 40 Newton, anak tersebut berhasil mengangkat batu seberat 10.000 Newton atau 1 ton. Ini adalah keajaiban dari hukum Pascal. Setelah kita bahas tekanan, kita akan beralih ke hukum Archimedes. Prinsip terakhir yang tentunya sangat penting dan menarik, hukum Archimedes. Hukum ini adalah alasan mendasar mengapa kapal baja yang sangat berat bisa mengapung. Bunyinya sederhana, benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang telah dipindahkan oleh benda tersebut. Sederhananya, semakin banyak air yang disingkirkan oleh suatu benda, semakin besar daya angkat atau gaya apung yang diterima benda itu. Kita cara menghitung gaya angkat FA, yaitu ada dua cara utama untuk menghitung atau mengetahui besar gaya ke atas atau gaya angkat FA. Cara yang pertama yaitu menggunakan properti fluida. Kita bisa hitung besar gaya angkatnya atau FA dengan rumus FA sama dengan Rho F kali G kali V F, di mana Rho F adalah massa jenis fluida. Semakin padat fluidanya, semakin besar gaya angkatnya. Kemudian G adalah percepatan gaya gravitasi. VF adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Semakin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya angkatnya. Kemudian cara mengukur gaya angkat F, masih cara mengukur gaya angkat FA. Cara keduanya yaitu menggunakan pengukuran berat. Gaya angkat FA juga bisa diukur secara praktis dengan cara mengurangi berat benda saat di udara, atau W udara, dengan berat benda saat di dalam zat cair, W cair. Nah, mari kita menuju ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, mari kita lihat contoh soal penerapan hukum Archimedes untuk mencari berat benda di dalam cairan. Soalnya yaitu sebuah benda di udara beratnya 100 Newton. Volume benda adalah 2000 cm3. Jika massa jenis minyaknya 0,8 G per cm3 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka berat benda itu di dalam minyak adalah, pertanyaannya, berapa berat benda itu di dalam minyak atau W cair? Langkah yang pertama, konversi satuan. Fokus pada bagiannya. Sebelum menghitung, kita harus samakan semua satuan ke sistem SI atau meter dan kilogram. Yang pertama, volume benda atau VB dibagi 2000 cm3, kita ubah menjadi meter kubik. Ingat, 1 meter kubik sama dengan 100.000 cm3. Jadi seperti ini. VB sama dengan 2000 cm3 dikali 0,002 meter kubik. Yang kedua, massa jenis minyak PF dibagi 0,8 G cm3. Kita ubah menjadi kilogram meter kubik. Jadinya seperti ini. PF 0,8 G per cm3 sama dengan 800 kg meter kubik. Angka-angka ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Maka yang kedua, menghitung gaya angkat FA. Gaya angkat FA yang dialami benda dihitung dari volume fluida yang dipindahkan. Karena benda tercelup sepenuhnya atau tenggelam, maka volume fluida yang dipindahkan VF sama dengan volume benda atau V. Rumusnya yaitu FA sama dengan PF kali G kali VF. Kita masukkan angkanya, yaitu FA sama dengan 800 kg meter per kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,002 meter kubik. 800 dikali 10 adalah 8000, kemudian 8000 dikali 0,002, kemudian 8000 dikali 0,002. Seperti ini.
Fa sama dengan 16 Newton. Jadi minyak tersebut memberikan gaya angkat sebesar 16 Newton. Langkah yang ketiga, menghitung berat benda di dalam cairan atau W cair. Ingat, rumus pengukuran gaya angkat Fa adalah selisih antara berat di udara W udara dan berat cairan W cair, yaitu seperti ini. Fa sama dengan W udara kurang W cair. Untuk mencari W cair, kita pindahkan posisi rumusnya menjadi seperti ini. W cair sama dengan W udara dikurang W Vf. Kita masukkan angkanya. Berat di udara adalah 100 Newton dan gaya angkat yang baru kita hitung adalah 16 Newton. Jadi seperti ini. W cair sama dengan 100 Newton. 16 Newton sama dengan 84 Newton. Jadi berat benda tersebut di dalam minyak adalah 84 Newton. Beratnya berkurang karena adanya gaya dorong ke atas dari minyak. Baik, setelah kita mempelajari fluida yang diam yaitu fluida statik, sekarang kita akan membahas tentang fluida yang bergerak yaitu fluida dinamis. Yaitu fluida yang bergerak dalam fisika saat menganalisis gerakan fluida. Kita sering menggunakan konsep fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang memiliki 4 syarat utama yang membuat perhitungannya menjadi sederhana. Yang pertama, tidak kental. Ini non-viscous. Ini artinya fluida tersebut mengalir tanpa mengalami gesekan, baik gesekan antara lapisan fluida itu sendiri maupun gesekan dengan dinding tempat ia mengalir. Yang kedua yaitu alirannya melunak atau steady. Aliran ini disebut juga stabil, maksudnya kecepatan aliran pada setiap titik tidak akan berubah seiring berjalannya waktu, atau kecepatannya selalu konstan di titik tersebut. Yang ketiga yaitu tidak termampatkan atau incompressible. Ini berarti fluida tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah air, massa jenisnya dianggap tetap. Yang keempat yaitu alirannya bersifat laminar atau garis arus. Ini adalah aliran yang mulus dan teratur. Garis-garis alirannya tidak saling bersilangan, berbeda dengan aliran turbulen yang tidak teratur. Aliran laminar inilah yang memudahkan kita dalam perhitungan fluida ideal. Empat sifat inilah tidak kental, tunak, tidak termampatkan, dan laminar yang harus dipenuhi agar suatu fluida dapat kita anggap sebagai fluida ideal dalam perhitungan fisika.